Nah, shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar agama Kristen, pendidikan agama Kristen, kelas 4. Nah, tema pembelajaran kita hari ini tentang Allah penolong yang setia. Allah penolong yang setia. Nah, dapat kita baca di dalam Raja-Raja 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Nah, anak-anak pernah melihat orang sakit? Nah, bagaimana perasaan kalian jikalau melihat orang sakit? Nah, bagaimana perasaan kita melihat mereka sedang diinfus, sedang tidur berbaring lemah di rumah sakit, mendengarkan penderitaan mereka, mengeluh sakit. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita merasa sedih, ya. Pasti kita merasa sedih, kasihan kepada mereka yang sakit, yang tidak berdaya di tempat tidur. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka diinfus, mereka kadang mungkin dipasang oksigen, seperti itu ya. Pasti kita sangat sedih melihat keadaan mereka. Pasti kita merasa kasihan kepada mereka. Seperti itu ya. Nah, itu kalau namanya sakit, pasti kita mengalami sakit. Seperti itu ya. Kita mengalami sakit, kita kasihan kepada mereka. Melihat kondisi atau keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penyakit, yaitu penyakit kusta ya. Penyakit kusta tadi kita sudah mendengarkan dan juga melihat gambar tentang penyakit. Bagaimana kalau kita sakit? Pasti kita merasa sedih, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu ya, kita hanya bisa tidur lemah, tidak berdaya di tempat tidur. Nah, ada juga salah satu penyakit, yaitu penyakit kusta atau lepra. Nah, penyakit kusta ini memiliki ciri-ciri seperti di gambar ini ya. Kulit kita putih-putih dan merah. Nah, penyakit kusta atau lepra adalah sebuah penyakit kulit yang sangat ditakuti oleh semua orang di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa penyakit ini sangat ditakuti? Karena penyakit ini sulit disembuhkan dan dapat menular, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, orang yang penyakit kusta pada zaman itu diasingkan atau dikucilkan, atau mereka harus tinggal sendiri, seperti itu ya. Mereka harus tinggal sendiri, tidak ada yang bergaul dengan mereka. Kalau mereka bergaul akan menular, seperti itu ya, menular. Nah, kalau penyakit kusta ini lama-kelamaan semakin parah, maka jari-jari kita bisa putus, seperti itu ya, bisa putus, jari-jari kaki kita bisa putus, seperti itu. Maka orang sangat takut dengan penyakit ini pada zaman Alkitab, karena mereka, orang-orang yang akan mengalami ini tidak ada lagi yang bergaul dengan mereka. Mereka harus hidup sendiri, di keluarga pun dijauhkan, seperti itu ya. Ini penyakit kulit. Kalau penyakit ini dulu merupakan penyakit kutukan.
pasti dia dikutuk, makanya dia mendapatkan penyakit ini, seperti itu ya. Penyakit kusta, penyakit yang sangat ditakutkan. Nah, bagaimana jika yang menderita adalah seorang panglima? Nah, kalau penyakit kusta ya, bagaimana kalau penyakit kusta ini dialami oleh seorang panglima? Seperti itu ya, dialami oleh seorang panglima. Nah, kita tadi sudah belajar tentang penyakit kusta itu ya. Penyakit kusta itu ciri-cirinya ada bercak seperti panu di kulit, semakin hari dia akan semakin melebar. Ada pelebaran saraf sehingga menyebabkan orang atau jari penderita itu akan putus, seperti itu ya. Ada bintik-bintik merah dan bisa rambut juga rontok, ada benjol-benjol di muka. Seperti ini penyakit yang sangat ditakuti pada zaman itu. Nah, bagaimana jika yang menderita adalah seorang panglima? Kita tahu bahwa seorang panglima adalah orang yang gagah berani, seperti itu ya. Bagaimana kalau seorang panglima yang mengalami, apakah dia kuat melawan penyakit? Panglima sekalipun dia juga mengalami penyakit, dia juga akan mengalami rasa sakit, seperti itu ya, meskipun dia seorang panglima. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seorang panglima, yaitu Naaman. Naaman adalah panglima kerajaan Aram. Ia menderita penyakit kusta. Nah, ia seorang panglima yang sangat terpandang karena keberhasilannya memimpin tentara, sehingga selalu mengalami kemenangan di setiap peperangan. Nah, Raja Aram sangat sayang pada panglima Naaman ini. Namun usaha yang dilakukan untuk sembuh namun tidak berhasil. Walaupun dia sebagai panglima yang gagah berani, tetapi banyak usaha yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan, tapi tidak berhasil. Nah, inilah keterbatasan manusia mengalami penyakit penderitaan, tetapi tidak bisa menyembuhkan untuk diri sendiri. Seperti itu ya. Dapat kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Namun sebagai seorang panglima yang kena penyakit kusta, walaupun dia seorang yang gagah berani, tetapi kita adalah manusia terbatas, tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, di rumah Naaman ada pelayan, seorang gadis atau seorang anak perempuan Israel tinggal di rumah Naaman. Perempuan ini merupakan pelayan dari istri Naaman. Nah, perempuan ini memberitahukan bahwa ada seorang nabi yang bisa menolong untuk kesembuhan dari tuannya, seperti itu. Nah, ide ini pun disampaikan kepada istri Naaman. Ide dari perempuan disampaikan kepada istri Naaman, dan ide itu pun diterima oleh istri dan Naaman. Akhirnya Naaman meminta izin kepada Raja Aram untuk pergi menemui Elisa. Begitulah perjuangan dari Nabi Naaman untuk memperoleh kesembuhan. Nah, sesampai di rumah Elisa, ia ditemui oleh pembantu Nabi Elisa atau hamba dari Nabi Elisa, namanya Gehasi, menyampaikan pesan kepada Naaman untuk mandi
di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, mendengar hal itu, hati dari Naaman merasa gusar. Dia bingung karena tidak ditemui oleh Nabi Elisa sendiri, tetapi hambanya saja. Masa untuk memperoleh kesembuhan saja saya harus mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Tetapi para pelayan-pelayan dari Naaman membujuk dia, demi kesembuhan apa salahnya Tuhan mandi saja di sungai itu. Walaupun dia merasa gusar. Akhirnya Naaman juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia memandi pertama, kedua belum ada hasil, dan selanjutnya sampai 7 kali. Naaman melakukan dan menjadi sembuh. Dia sangat bersukacita ketika dia mendapatkan kesembuhan. Nah, anak-anak, apa yang kita belajar dari kisah Naaman ini? Dari kisah Naaman ini kita akan belajar bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkan kita. Walaupun manusia melakukan segala cara untuk memperoleh kesembuhan, tetapi kita sebagai manusia terbatas, tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Tetapi kesembuhan itu hanya kita dapatkan dari Tuhan. Nah, yang kedua, Allah adalah sumber pertolongan kita. Baik dalam suka maupun duka, kita percaya Allah selalu menolong kita. Dan yang ketiga, sehebat apapun kita sebagai manusia, contohnya seperti Nabi Naaman tadi ya, Panglima Naaman. Sehebat apapun kita sebagai manusia, tetapi kita manusia yang terbatas, yang membutuhkan pertolongan Allah. Kita percaya kepada pertolongan Allah karena Allah adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Nah, kita bersyukur memiliki Allah yang selalu menolong kita. Seperti itu ya, seperti kisah Naaman. Walaupun dia sebagai seorang yang gagah perkasa, walaupun dia sebagai panglima yang sangat disayang, tetapi kalau sudah mendapatkan penyakit, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kita adalah manusia yang terbatas. Nah, cerita Naaman ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita tidak akan bisa mengatasi masalah hidup yang sedang kita alami. Manusia penuh keterbatasan. Hanya Allah sebagai penolong yang setia, yang selalu memberikan jalan keluar dan pertolongan jika masalah menimpa kita. Nah, kita bersyukur memiliki Allah yang selalu menolong kita. Oke, itu penjelasan materi hari ini. Dan tugasnya anak-anak mengerjakan di LKS ya. Mengerjakan di LKS halaman 43 ya. Halaman 43 dan 44. Romawi 1 dan 2 saja ya. Romawi 1 dan 2 pilihan ganda, dan isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Itu yang merupakan tugas untuk dikerjakan dan hasilnya kirimkan ke Miss ya. Dan materi hari ini juga anak-anak bisa baca di LKS halaman
30, 35 sampai 38. Anak-anak bisa membaca ya. Oke, demikian penjelasan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.